Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali jumpa lagi bersama saya hari ini dalam renungan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat 2 merupakan salah satu atau firman Tuhan yang sudah banyak, pasti semua kita sudah tahu, sudah banyak orang mengetahuinya, banyak orang sekali pasti suka dengan ayat ini. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tema kita hari ini adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam hidup ini, di manakah kita menemukan sumber ketenangan kita, sumber kedamaian kita? Banyak orang berpikir mereka mendapat ketenangan, mereka mendapat kedamaian ketika mereka memiliki uang yang banyak. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Mereka berpikir ketenangan mereka, kedamaian mereka bisa dapat dari uang mereka. Ada orang-orang yang berpikir ketika mereka tenang, ketika mereka aman, ketika mereka mempunyai banyak bodyguard, satpam yang selalu menjaga rumah mereka 24 jam. Padahal pemazmur berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti apa? Di luar Allah, selain Tuhan, kita tidak bisa mendapat ketenangan, kita tidak bisa mendapat kedamaian. Uang kita kah, satpam kah, bodyguard, atau apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak ada yang membuat kita tenang, tidak ada yang membuat kita damai. Semua hanya sesuatu yang sia-sia, yang tidak kekal, yang bersifat fana. Firman Tuhan jelas berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita belajar dari kisah Daud ini. Daud merupakan seorang raja yang besar. Namun apa? Dia menyadari walaupun dia punya segalanya, uangnya, hartanya berlimpah-limpah, dia seorang raja yang besar, tapi dia tetap menyadari kekayaannya, pangkatnya sebagai seorang raja, semua yang dimilikinya tidak bisa membuat dia tenang. Tetapi satu hal yang hanya bisa membuat dia tenang adalah hanya dekat Allah saja. Karena itu kita semua tahu bagaimana Daud selalu berdoa kepada Tuhan, selalu menaikkan puji-pujiannya, penyembahannya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Daud tahu, Daud menyadari semua yang dimilikinya tidak bisa membuat dia tenang hidupnya. Semua kekayaannya tidak bisa membuat hidupnya aman, hidupnya damai. Daud menyadari bahwa semuanya itu sia-sia, tapi hanya dekat Allah saja, Tuhan Yesus saja yang membuat kita tenang, hidup kita dipenuhi dengan damai. Karena itu kalau sekarang kau masih merasa bahwa kekayaanmu, hartamu, apapun yang kau miliki saat ini yang mampu membuat Anda hidup tenang, membuat Anda hidup damai, saya mengatakan apalagi kita orang-orang Kristen, kita harus menyadari betul bahwa kebenaran firman Tuhan jelas tertulis bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata apa? Aku, Tuhan, tidak sekali-sekali membiarkan engkau dan aku tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Artinya apa? Semua hal di dalam dunia ini tidak bisa membandingkan dengan kasih Tuhan. Mau kita susah, senang, Tuhan selalu ada bersama kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini saya akan membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan, bagaimana atau apa kunci kita bisa mendapatkan ketenangan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tadi kebenaran firman Tuhan jelas berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Yang pertama yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui jam-jam doa kita. Membangun hubungan yang dekat dengan Allah adalah artinya kita tidak melalaikan jam-jam doa kita, kita tidak melalaikan jam-jam ibadah kita. Kita yang dulunya malas untuk berdoa, yang acuh tak acuh, tidak peduli. Percuma saja saya berdoa. Ngapain berdoa? Toh tidak ada gunanya. Buang-buang waktu saja. Mari kita rubah pola pikir itu. Sebab apa? Tadi saya bilang di awal, ketenangan tidak kita bisa dapatkan dari dunia ini, dari teman kita, sahabat kita, keluarga kita kah? Mungkin terkadang kita merasakan itu dari orang-orang di sekitar kita. Namun saya mau bilang, mereka juga punya masalah sendiri. Mereka juga punya persoalan sendiri. Kalau kita hanya bergantung pada orang-orang di sekitar kita, suatu saat kita bisa kecewa dengan mereka. Karena mereka juga masih manusia biasa. Ada masalah yang mampu membuat mereka stres. Akhirnya apa?
Kita yang awalnya berpengharapan pada orang-orang di sekitar kita, sahabat kah, teman kah, keluarga, siapapun itu, akhirnya apa? Merasa lemah. Karena bagi kita tidak ada lagi pengharapan kita, pegangan kita, tidak ada lagi orang lain di samping kita yang mampu memberi kita ketenangan, kedamaian. Tetapi saya mau bilang umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, sumber ketenangan, kedamaian hanya ketika engkau ada dekat dengan Tuhan, hanya ketika engkau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Percayalah, kebenaran firman Tuhan berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Perhatikan kata ini baik-baik. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan bukan berkata hanya dekat Allah saja berkat saya tenang, berkat saya aman. Hanya dekat Allah saja pekerjaan saya tenang, pekerjaan saya aman. Hanya dekat Allah saja keluarga saya tenang. Hanya dekat Allah saja kesehatan saya tenang. Artinya apa? Aman, saya tidak sakit. Bukan. Tuhan berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti apa? Diri kita sendiri, bukan apa yang kita punya, bukan uang kita, bukan berkat kita, bukan kesehatan kita, bukan pekerjaan kita, bukan pendidikan kita yang diberkati. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Saya menyadari, saya mendapat sesuatu yang sangat berharga dari kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan bilang hanya dekat Allah saja aku tenang? Diri kita sendiri, bukan apa yang kita punya. Karena apa? Semua yang kita punya, balik lagi seperti saya bilang awal, bisa hilang, semuanya bersifat tidak kekal. Berapa banyak orang di luar sana yang mempunyai uang yang banyak, kedudukan, jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, pendidikannya diberkati, sukses kelihatannya dari luar. Secara orang duniawi mereka sukses, mereka punya segalanya, punya mobil yang banyak, punya uang yang beratus-ratusan juta, miliaran rupiah di bank, dalam simpanan mereka, tabungan mereka. Tapi apa? Mereka tidak merasakan ketenangan, kedamaian hidup. Punya uang banyak tapi seringkali depresi, punya uang banyak tetapi memilih untuk mengakhiri hidup mereka, memilih untuk bunuh diri. Karena apa? Tidak ada ketenangan. Karena itu saya mendapat sesuatu yang sangat penting dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan tahu semua kita manusia lemah. Sepunya apapun kita, seberapa banyak harta kita tidak bisa membuat kita tenang. Harta kita tidak bisa menyembuhkan sakit kita. Harta kita tidak bisa menyembuhkan kanker kita. Harta kita tidak bisa menyembuhkan tumor kita. Harta kita tidak bisa menyembuhkan diabetes kita. Harta kita tidak bisa membuat keluarga kita aman. Harta kita tidak bisa membuat keluarga kita berbaikan. Karena itu Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Supaya kita semua menyadari, mau hidup kita diberkati atau belum diberkati, mau hidup kita berkekurangan, mau hidup kita berkecukupan atau bahkan berkelimpahan, semuanya itu tidak akan membawa damai kecuali hanya dekat Tuhan memberikan kita damai. Sehingga apa? Walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita hidup pas-pasan, namun apa? Kita tidak menjadi orang yang stres. Ataupun sebaliknya, walaupun kita kaya, kita punya segalanya, tapi Tuhan tidak mau mengandalkan itu. Yang Tuhan mau adalah ketika engkau hidup diberkati, berkecukupan ataupun tidak, bahwa hidupmu dekat dengan Tuhan. Karena hartamu, apa yang engkau punya saat ini, tidak mampu bisa membuat Anda tenang. Bahkan bisa saja membawa Anda kepada jalan yang salah, jalan yang tidak benar, membuat Anda jatuh ke dalam lubang dosa. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika hidup Anda diberkati ataupun belum diberkati, bahwa hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Karena di dunia yang semakin jahat ini, dunia yang semakin berubah-ubah ini, Tuhan mau kita tetap merasa tenang dengan apa? Membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita dengan kesibukan-kesibukan yang tidak berarti apa-apa, kesibukan yang tidak bermanfaat. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda, apa kunci mendapat ketenangan atau bagaimana cara bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa merasa tenang adalah yang kedua, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mempercayakan seluruh hidup kita di tangan Tuhan, bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah, separuh kita taruh di tangan Tuhan, separuh kita taruh pada kekayaan kita, separuh kita taruh di tangan Tuhan, separuh kita mengandalkan kekuatan kita. Saya pernah menyaksikan sebuah kesaksian seorang preman yang akhirnya dipulihkan hidupnya, yang akhirnya bertobat, yang akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Dia berkata seperti ini, dia merupakan
seorang anak yang lahir dari keluarga broken home, papa mamanya bercerai, lalu papanya menikah berulang-ulang kali, mempunyai istri yang sangat banyak. Begitupun mamanya, seperti tidak mau kalah, menikah lagi dengan orang dengan begitu banyak pria, diganti-ganti. Mamanya mencari uang dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Lalu dia merasa kecewa, sakit hati. Kenapa dia lahir dari keluarga Kristen, tetapi kenapa kedua orang tuanya begini? Lalu dia tumbuh menjadi seorang anak, dia tumbuh menjadi seorang pemuda. Lalu dia dan kakaknya akhirnya tumbuh di dalam lingkungan yang, kalau mau saya bilang, lingkungan yang tidak benar, lingkungan yang jahat. Mereka hidup dalam narkoba, bahkan mereka sebagai bandar narkoba. Bahkan dia pernah bersaksi bahwa dia pernah menggunakan narkoba bersama kakaknya dan bersama mamanya. Mereka bertiga menggunakan narkoba, menjadi seorang bandar narkoba, pergi ke klub malam menjual narkoba-narkoba mereka. Lalu satu kali dia bilang begini, Tuhan, tiba-tiba dia hatinya sangat sedih. Kenapa hidupnya sangat-sangat tidak berarti, kenapa hidupnya sangat dipenuhi oleh hal-hal yang jahat. Dia kalau mungkin karena dia sudah terlalu banyak mengkonsumsi narkoba, jadi kalau orang berbuat salah, bahkan ekspresi salah saja kepada dia sudah menjadi emosi, akhirnya memukul orang lain. Dan hal itu membuat dia tidak nyaman dalam hatinya. Kenapa saya begini? Dia terus bertanya, kenapa saya begini? Akhirnya suatu kali dia bilang, Tuhan, saya rindu bertobat. Ini terakhir sekalinya saya mau menggunakan narkoba, saya mau memakai narkoba. Dia bilang seperti itu. Lalu langgar 2 hari lagi, dia menggunakan lagi. Dia minta ampun lagi, namun 1 minggu lagi dia menggunakan narkoba lagi. Lalu akhirnya apa? Dia terus minta ampun, tetapi abis itu menggunakan narkoba lagi, berbuat hal yang jahat lagi. Suatu kali dia pergi ke Pulau Bali. Lalu tiba-tiba dia kumpul-kumpul, dia sedang kumpul-kumpul nih sama teman-temannya di suatu karaoke. Terus dia teringat akan satu lagu dari sebuah band lumayan ternama di Indonesia, lumayan terkenal. Bukan lumayan, tapi sangat terkenal di Indonesia. Lagunya kalau saya tidak salah ingat liriknya seperti ini. Intinya kalau Tuhan, sebelum waktunya Tuhan tiba, saya rindu untuk ini lagu dunia bukan lagu rohani ya. Saya rindu untuk saya tuh mau berubah supaya ketika nanti waktu Tuhan saya itu tidak masuk neraka. Intinya saya tidak mau saya mau diselamatkan. Saya tidak mau hidup saya berada dalam kematian yang kekal. Lalu tiba-tiba, ini lagu dunia loh, bukan lagu rohani. Dia tiba-tiba di situ merasa sedih. Dia mau menangis, namun karena dia malu bersama teman-temannya, masa preman kok menangis, masa preman hanya lagu saja meneteskan air mata. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Di situ dia menangis sejadi-jadinya. Terus dia bilang, Tuhan, saya rindu diubahkan. Saya mau berserah sepenuhnya pada Tuhan. Saya rindu hidup saya dipulihkan Tuhan. Saya tidak mau lagi memakai narkoba. Saya mau keluar dari kejahatan saya ini. Lalu puji Tuhannya akhirnya dia mulai terbentuk. Dia sempat kecewa. Waktu dia minta ampun sama Tuhan itu, dia rupanya pernah pergi ke gereja. Namun gereja tersebut menolak dia. Pendetanya berkata bahwa dia datang menakuti jemaat-jemaat yang lain. Nah, di situ dia merasa tertolak. Allah, orang gereja saja menolak saya. Bahkan pendeta sendiri saja menolak saya, tidak mau menerima saya. Di situ dia merasa kecewa, sakit hati. Namun akhirnya setelah dia mengalami ini semua, dia mengaku, dia benar-benar berserah, dia pergi ke gereja lagi. Dan puji Tuhannya, gereja tidak menolaknya lagi, bahkan mau membimbingnya. Akhirnya apa? Dia dibawa kepada sebuah sekolah Alkitab. Karena dia merupakan seorang bandar narkoba, akhirnya dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, tunjukkan jalanmu atas hidup saya. Dia bilang, Tuhan, tunjukkan jalanmu atas hidup saya. Saya benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Karena dia seorang bandar narkoba, dia menjadi buronan. Dia harus pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, pindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Sampai suatu kali dia pindah di Palembang. Nah, di Palembang ini tidak tahu bagaimana caranya dia dibawa ke sebuah sekolah Alkitab. Dia heran, loh kenapa harus sekolah Alkitab? Namun dalam hatinya berkata seperti ini, kamu yang bilang, Tuhan tunjukkan jalanmu. Lalu dia berpikir, oh mungkin ini salah satu jalannya Tuhan.
Lalu puji Tuhan, melalui sekolah Alkitab ini hidupnya mulai dipulihkan Tuhan, dia diubahkan Tuhan, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu di dalam doanya dia bilang, Tuhan, saya tidak mau egois. Saya rindu bukan hanya hidup saya yang dipulihkan, saya rindu bukan hanya hidup saya yang diubahkan, saya rindu papa mama saya juga dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Papa mamanya dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Papanya buat satu hari papanya ulang tahun, diundang lah. Akhirnya dia orang Manado, jadi pulanglah dia ke Manado, lalu kumpul bersama papanya, bersama istri-istri papanya, bersama mama kandungnya. Lalu dia bilang dia merasakan sukacita yang luar biasa, rukun, bahkan dia dan papanya menangis terharu. Lalu dia juga teringat akan teman-temannya yang dulu sama-sama berada di klub malam, menjual narkoba, memakai narkoba sama-sama. Dia teringat, dia bilang lagi, Tuhan, saya tidak mau egois, saya tidak hanya mau saya sendiri yang diselamatkan, saya tidak mau hanya saya sendiri yang hidupnya dipulihkan, tapi saya rindu teman-teman saya juga. Akhirnya apa? Teman-temannya, puji Tuhan, dia rangkul, hidup mereka dipulihkan Tuhan, hidup mereka diubahkan Tuhan. Lihat, ketika engkau memiliki penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya engkau yang merasa ketenangan dalam hidupmu, bukan hanya engkau sendiri yang merasakan damai dalam hidupmu, pemulihan dalam hidupmu, tetapi apa? Engkau bisa berdampak bagi orang lain, engkau bisa membawa damai itu kepada orang lain dari perbuatanmu. Jangan pernah lihat masa lalumu, jangan pernah lihat bahwa dulu engkau seorang yang jahat. Semua kita memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk. Namun pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau terus melanjutkan masa lalu yang buruk itu, atau kita mau merubahnya bersama Tuhan? Dengan apa? Menyerahkan diri kita sungguh-sungguh di dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa ketika saya menyerahkan diri sepenuhnya pada tangan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun atau tidak ada seorang apapun yang dapat mengganggu saya. Karena apa? Saya berjalan bersama Tuhan. Saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah, ketenangan, kedamaian itu akan mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam hatimu. Bahkan apa? Engkau bisa menyebarkannya kepada orang lain. Engkau bisa mengalirkannya kepada orang lain. Engkau bukan hanya mendapat berkat, tetapi engkau juga menjadi berkat bagi hidup orang lain, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Karena itu sekali lagi firman Tuhan ini sangat jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada dua hal. Yang pertama saya sampaikan, kunci meraih ketenangan atau mendapat ketenangan dalam hidup ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim, tidak melupakan jam-jam doa kita, tetapi justru semakin hari semakin rindu kita mengalami Tuhan, semakin rindu kita berjumpa dengan Tuhan. Dan hal yang kedua adalah benar-benar kita memiliki penyerahan hidup. Serahkan hidup kita sungguh-sungguh di dalam tangan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kiranya renungan ini singkat namun memberkati kita dimanapun kita berada, menjadi rema di dalam setiap hidup kita, bahwa tidak ada ketenangan, sumber kedamaian lain selain hanya di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.